Halo everybody, welcome back YouTube channel Rumah Muka Production Connect di Jiwa Muda dengan saya Jen dan my bro Jo. dan bintang tamu kita malam ini Feby. Halo Kakak Feby, selamat Malam. malam. Rambutnya panjang-panjang ya, mungkin Kakak Feby bisa perkenalkan diri dulu ya buat para pemirsa penonton yang ada di rumah yang belum mengenal Kakak Feby ini siapa sih? Ini perkenalannya bagaimana nih? Ya. Aja. Nama Singkat, saya padat, ini, jelas. Oh enggak juga sih. Kirain kayak ini ya, perkenalan kalau mau masuk sekolah kita telepon orang kayak gitu. Kali aja penonton yang ada di rumah belum kenal nih Kakak Feby ini. Hobi, karakter, Iya. pendaftarannya gimana? Siapa tahu Mungkin sih masih dia. jomblo. Enggak sekali dasar ya hidup. Oke guys, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Rumah 41 41 Production. Ya, perkenalkan saya Feby. Pekerjaan saya adalah sebagai seorang vokalis band, artinya ini ya, pengamen ya. Tapi bikin lagu juga? Ya, sedikit-sedikit bikin lagu. Oh, mungkin ada channelnya juga nggak? Ada lah. Oh, Wah. wah, channel YouTube-nya Saing. ini nanti Kak ada di bawah. Nanti di Nanti bawah. ya. Sama Instagram sekalian. Saya. Jadi gini, kan ini konsepnya di sini ngobrol di ruang tamu. Oke. Oke. Tapi gue pengen bahas ini deh. Kak Feby udah lihat ini belum? Video-video yang lagi untuk kita nggak usah sebutin nama sama bandnya lah. Pokoknya di Bukan. tips aja. Tips aja pokoknya gitu. Di sini kan dia ngomong masalah lagu yang ada hak ciptanya mau dibikin kayak ada peraturan baru buat anak band nih kayak Kak Feby ini misalnya bawain lagu itu. Umpamanya saya punya event, Iya. saya panggil Kak Feby harus store list lagu ke saya supaya saya bayar hak ciptanya. Itu menurut Kak Feby gimana? Memberatkan atau gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi ya dari karena pekerjaan saya seperti itu, kami ini ya pengamen lah ceritanya. Jadi kalau misalnya harus ada seperti itu pasti berdampak sekali untuk kami anak-anak band ataupun musisi, pasti akan berdampaknya dan itu cukup besar dampaknya. Karena ketika kita ada event kan, ini dari IO-nya, Penyelenggara ya itu. dari penyelenggaranya minta kita untuk menghibur ceritanya. Menghibur. Jadi adapun list song yang kita punya, kita harus setorin dulu ke penyelenggara, terus nanti penyelenggaranya bayar royalti ke Hak hak ciptanya. kita. Kalau saya sih terlalu kaku ya menurut. Kalau Iya, ini iya, pribadi benar. saya terlalu kaku karena seperti ini. Ketika itu dijalankan pasti akan ada dampaknya. Satu, misalnya budgetnya kita ya, budgetnya kita sekian, kita sudah patok ini budgetnya sekian. Jadi kita setor ke penyelenggara ini nih list kita untuk nanti. Terus pasti dia jawabnya begini, oh kalau begitu karena saya harus bayar royalti ini berarti pasti akan ada pengurangan budgetnya ya. band gitu pasti. Itu satu. Dan yang kedua, ketika itu dijalankan pasti semua event organizer pasti akan berpikir. Ataupun outlet yang ngadain live musik ya pasti akan berpikir untuk memanggil kita atau untuk pakai kita untuk menghibur di tempat mereka ataupun di event mereka pasti pasti akan ada dampaknya. Pasti mereka akan berpikir, waduh daripada saya sudah bayar bandnya, saya harus bayar royalti untuk hak cipta ini, ya mendingan dia kita kasih aja. Iya. Iya, Kalau misalnya berarti kayak pameran kan? Iya, kayak Misalnya ada pameran event aja. pameran, dia pengen panggil anak band, tapi list songnya kena semua hak cipta. Iya. Memang lagu-lagu banyak, tapi kan yang kita bawain pasti lagu yang mereka semua kan, yang udah dikenal gitu kan. Kalau kita nggak pakai anak band, cuman colok flash disk, pasti kan nggak menghibur biasa. Gitu Iya kan. lah. Di mobil juga banyak. Di gitu rumah kan. juga bisa. Di rumah juga Benar. bisa. Tapi tadi sih saya dengarnya sekilas dia bilang cuman untuk di yang event-event. Ternyata pas saya dengerin lagi buat anak band yang di kafe juga. Iya. Kalau di kafe gimana itu ya? Ya pasti sangat berat lah. Tapi setidaknya kalau misalnya ini sebenarnya mereka juga harus berterima kasih sama kita. Iya. Karena ketika kita bawain lagu dia, orang lain tidak pernah anggap lagi kan tidak semua orang itu sering dengerin musik, Iya, dengerin iya. radio atau Betul. nonton TV, Sibuk kerja, apa gitu. Ya. Kadang mereka kalau ada waktu senggang mereka suntuk pasti larinya ke kafe. Gitu. Benar. Live musik. Live musik. Carinya live musik. Dan ketika kita bawain lagu yang mereka kan jarang dengar lagu ini. Ketika kita bawain lagu dan
pas kena dengan momen yang ada saat itu, pas mereka bilang kayak gini, Bagus juga gitu. bagus juga lagu ini lagunya Nah, siapa? ini bagus. Ini lagunya siapa? Asli Pasti kita sih. kasih tahu, ini lagunya ini. Sebentar kan pasti Dia dicari putar. lagunya, di download, pasti diputar. Apalagi kalau Ah. ada mobil, kayak saya kan seperti itu juga. Soalnya kan gratis juga kan kalau misalnya lagi nongkrong di kafe. Saya KPB yang nyanyi. Request lagu ini tulis di kertas. Tiba-tiba KPB-nya langsung bilang, "Sorry ya untuk lagu ini kalian izin dulu." Gitu kan. Iya, boleh ya. Kafenya kayaknya untuk yang song ini berat budgetnya ini. Berat. Karena udah bayar yang kemarin gitu. Oh, nggak dibawain. Malah kita ke kafe juga. Kayaknya gitu kan. Benar. Iya, karena kan seperti itu. Kita kan orang yang lagi sibuk kerja seharian, pasti butuh hiburan. Dan kalau apa sih, maksudnya nggak ada bedanya kalau misalnya hanya dengerin lagu di TV ya, TV. ataupun di handphone, aduh nggak ada ininya. Tapi kan kalau misalnya dia datang ke kafe, ada live musik, dia bisa berinteraksi juga, Ya. dia bisa ngejek, apalagi yang punya bakat-bakat nyanyi ataupun hobi, itu kan mereka Bisa bisa, tunjukin. mereka bisa, setidaknya mereka bisa nyalurin ininya ya, bakatnya, karena mereka sibuk dengan pekerjaannya, satu harian di kantor, bete ya, mereka menghibur diri. Iya. Apalagi lagunya udah kalau- bagus-bagus. apalagi kalau penonton mau request lagu terus nggak bisa dibawain kan, biasa Kecewa, kayaknya kan? kecewa Iya, kecewa. juga. Karena pernah sekali teman dia request lagu sambil nitip, ada warna merah sama warna biru. Iya. Iya, dia kan ada Nggak seperti itu dibawain, ya. nggak dibawainnya bukan kasus ini, maksudnya bukan perihal ini, karena mereka mungkin belum jalan gitu kan, dibalikin kan, karena nggak enak. Ini kalau perkaranya kayak gini, kita lagu jalan semua, misalnya KPB jalan Iya. semua, dibalikin karena belum ada izin kan, Iya. lebih nggak enak lagi kan. Iya, Tapi kayaknya betul. sih kalau saya lihat dari videonya, dia kayaknya baru mau ngajak yang punya lagu-lagu hak ciptanya untuk bergerak. Tapi kayak kita bakal disusahin ya. Iya, kalau saya sih yang seperti itu kan hak mereka. Iya. Itu kan mereka yang ciptain lagu. Ya. Tetapi tidak bisa terlalu egois juga. Itu kan maksudnya istilahnya egoisnya besar ya. Mereka harus lihat juga timbal baliknya, maksudnya Betul. efeknya, dampaknya ke orang Iya, lain. bisa viral juga lagu mereka Ah. loh. Banyak juga lagu-lagu Dan yang juga dibawain kan. istilahnya seperti ini, misalkan kita lagi performing, terus ada lagu di requestan lagu, Request. dan lagu ini kita nggak tahu, kita nggak pernah dengar. Setidaknya itu juga menambah Wawasan wawasan untuk kita, kedepannya menambah kita bawain. menambah inilah perpustakaan lagu Iya, kita iya, iya, ceritanya ya, untuk kita anak band gitu. Jadi kan setidaknya dari lagu yang tidak ditahu, mereka tidak kami tidak tahu, hanya satu orang yang tahu, akhirnya kita bawain, orang juga pada tahu, pada dengar, Ini Akhirnya ternyata. udah tadi seperti tadi yang saya bilang, pasti mereka nanya, ini lagu siapa? Kok bagus banget lagunya? Nah, pasti dicarilah, diunduh kan gitu. Berarti di sini kayak KPB nggak pungkiri juga emang mau bawa lagu orang emang karena bagus, menghibur Iya, juga, bagus. bukan juga karena kita nggak bisa berkarya ya. Tapi kan lagu yang sudah lebih booming kan lebih banyak peminatnya. Malah dulu saya mikirnya gini, ini yang bikin lagu yang kena hak cipta kan dia jualnya lewat kaset, ya kan, dulu kan kaset. Mungkin omset yang dia dapat di situ. Zaman berkembang ada download, itu gimana Iya. gitu kan? Oh ternyata ada juga royaltinya dari situ. Kalau dari situ mungkin dimintain, Itu itu Nggak sih, apa-apa ya, nggak itu apa-apa, emang ada jalurnya. itu kan istilahnya itu kan lagunya dia yang kita download, kan mereka udah ngeluarin biaya banyak ini untuk ngerekam, untuk video klip, ya kan? Itu kalau mereka download kan itu ada royalti ke pihak ininya, Pihak ya, yang- Itu ada. itu ada, janganlah itu limpahkan ke kita gitu. Memang sih katanya kita nggak bayar, kita nggak apa gitu, nggak bayar, hanya melaporkan, tetapi itu dampaknya besar sekali. Iya. Kalau misalnya itu terpikirkan oleh kafe ataupun event organizer, pasti mereka akan berpikir ya mendingan nggak usah pakai band, Iya. mendingan putar kaset aja. Bayarnya 2 kali lipat ya. Berarti kita nggak ada pekerjaan lah. Iya. Ya. Kalau saya sih kalau seperti itu ya nggak usah bawain lagu-lagu Indonesia aja, lagu bule aja kita bawain, nggak pernah ada ini, Berarti nggak ini ada cuma komen-komen. hanya lagu Indonesia saja, Kak. dari videonya sih dari orang videonya langsung. iya. Karena Tapi- dari pihak luar negeri kita bawain lagu apa saja mereka nggak Oh, pernah fine-fine ya. fine-fine aja. Hmm. Gitu. Itulah bedanya sebenarnya. Jadi kalau saya sih kalau saya berpikirnya seperti ini, nggak usah terlalu kaku. Gitu. Santai aja. Santai. Kalau misalnya kayak gitu berarti itu sama saja, kalau saya sih menurut saya setidaknya
ada sedikit menutup apa ya rezeki apa ya Oh, kayak gitu iya, ya, iya. menghambat ya Menghambat. ceritanya begini, kita kan masing-masing udah ada jalurnya Jalurnya. masing-masing nih rezekinya. Jadi apa salahnya kami ini yang dibawa, kan nggak mungkin kalau misalnya kita punya kafe langsung mau bawain lagu ciptaan orang. Pasti orang ngomong ini lagu apa ini lagu Iya. apa, nggak pernah dengar ini lagu. Kecuali kalau kita udah jadi artis atau apa ya, maksud saya yang jadi artis yang udah ada namanya atau terkenal kan mereka sudah dapat royalti, ya udahlah. Iya, Kasihlah benar, ya. kita yang kecil-kecil di Iya, bawah. iya, benar, Betul, benar. betul, Kak. Kalau saya, menurut saya seperti itu. Ya sih benar juga, soalnya kan kita juga kalau saya lihat dari videonya dia belum patenin juga, tapi ada bahasanya, hukumnya atau lembaganya. Cuman di sini klarifikasinya kayak kita ini yang di bawah maunya kena imbasnya juga gimana gitu ya. Ya, sih saya juga sudah lihat videonya seperti itu. Memang sih belum, tapi ya itu tadi yang Jo bilang, ini mengajak gitu. Oh iya, mengajak. Jadi ini suara dari kita, suara dari musisi, ya inilah seperti ini dampaknya. Itu kalau bisa misalnya kalau memang mau dijalankan ya itu harus dipertimbangkan baik-baik. Saya malah lebih respeknya yang masalah copyright. Ya. Copyright. Kalau itu ditekankan banget, kayaknya jadi motivasi untuk kita nih, apalagi musisi kayak Kak Piwi, pasti bahannya udah ada, tapi mengaransemen ulang kan supaya nggak kena. Mau dimanapun kalau itu malah jadi acuan kayaknya kan. Kita merubah aransemen lagu tersebut jadi lagu yang beda, tapi bukan masalah hak ciptanya atau apa. Kita kan merubah kan, mengcopy tapi merubah supaya nggak sama gitu. Kalau kayak gini kan jatuhnya jadi apa ya? Pokoknya Ya, enak gitu. terlalu apa ya? Kaku juga sih sebenarnya. Aduh, gimana ya mau ngomongnya gimana? Pokoknya efeknya, dampaknya pasti besar buat kita musisi-musisi yang kecil ini. Kalau seumpama itu benar-benar terjadi, Ya, kalau satu-satu cara kalau memang itu terjadi ya nggak usah bawa lagu Indonesia. Kita bawa lagu Lagu barat terus barat ya. terus Iya, aja. iya, iya. Bawa lagu barat, lagu Korea kan itu aja dibawain. Lagu Cina, lagu Spanyol, lagu Arab, semua itu aja dibawain kan seperti itu. Karena dari pihak mereka yang ada di luar negeri sana nggak pernah komen, mau Nggak pernah mempermasalahkan itu, Kak, ya? mempermasalahkan. Padahal KPB juga dan kita juga seneng nyanyiin, bawain gitu Justru kan. harus bangga lah karena Iya. kan lagunya disukain sama orang, Iya, iya, iya. banyak orang. Kan banyak keluar kayak gini, cintailah produk negeri, Iya, ya kan? betul. Kita udah cintain, kita sering bawain, sekarang malah diginiin. Jadi gimana ya? Ya kalau memang itu mau di istilahnya program itu mau dijalankan, aduh tolong dipertimbangkan lah kembali. Tapi pasti banyak juga colong-colongan ini. Bikin event misalnya kan, terus dipanggil resmi, bawain aja udahlah. Iya, pasti seperti itu. Pasti gitu kan. kalau itu maksudnya kalau dibawakan terus itu sudah ditentukan bahwa apa sih beritanya itu tadi? Dia mau bikin ini peraturan untuk kalau misalnya penyelenggara manggil anak band, terus anak bandnya bawa lagu yang ada hak Kalau itu ciptanya, terjadi terus dibawain ketahuan itu seperti apa itu, Kak? dia nggak jelas. Seperti apa Dia ya? nggak jelasin secara detail sih. Ya kayaknya baru mengajak semua yang punya karya-karya ini untuk membuatlah apa. Dan di sini juga kita bukannya was-was ya. Iya, bukan. Kita ya terserah yang punya lagu lah. Iya, Cuma itu di sini hak kita mereka. kayak pasti bukan cuma kita doang kan. Pasti juga yang lain juga pasti ada celengan kayak ih buset. Terus gimana dong apa segala Iya, macam, sempat selalu sih baru. kemarin nonton videonya, terus sempat dibahas-bahas sih juga sedikit sama teman-teman. Waduh parah, payah kalau kayak gini. Iya. Mendingan kita bawa lagu. Lagu barat. Lagu barat ya. Iya kan istilahnya seperti itulah tadi yang saya bilang. Kalau misalnya lagunya mereka jarang didengar, kalau kita sering bawain kan orang pada tahu. Betul. Tapi kalau menurut KVB nih ada nggak solusinya kalau misalnya satu pihak bersikeras pengen kayak gitu, solusinya Apakah gimana? anak musisi yang ada di Sulawesi Selatan ini bersatu? Ya. Terus dia mau turunkan harga apa gitu? Harga beras kah, atau masker? Kalau saya sih susah juga ya sebenarnya karena yang punya lagu Yang ya punya haknya lagu. dia. Iya juga sih, Kak, ya. Cuman kalau saya sih dari musisi kalangan bawah ini belum taraf atas ya biasa-biasa aja. Kalau saya itulah tadi suara saya, suara kita musisi itu tolong dipertimbangkan. Itu kan kalian sudah punya royalti dari beberapa tempat gitu. Ini kan hanya sebatas
event doang, event Kecil, lokal ya. ya, kecil banget. Kayak misalnya kalau kita, misalkan nih ada teman-teman yang nyanyi di warung Iya. kopi ya, yang bayarannya hanya reguler ya, Iya, betul. bayarnya hanya 150 atau 100.000 misal, Iya, misal. iya. Itu kalau misalnya kita setorin list songnya, terus kena hak cipta, mau bayar berapa? Iya. Kasihan juga yang punya warkop ya. Mana corona lagi. Mana? Iya ini. Pasti yang punya warkop Udah 5 berpikir bulan itu ini, loh. udah masuk 5 bulan Nih. ini kita nggak kerja ini. KPBD kan kalau dilihat di jalan-jalan udah mulai rame nih. Mm-mm. Kalau untuk klub musiknya gimana? Udah ada job belum? Belum ada. Sampai saat ini belum ada. Udah belum ada di Iya. Yang berapa lama nganggur Kak selama Ini- Covid? Udah masuk 5 bulan. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. 4 bulan lagi melahirin ya? Iya, benar-benar. Habis tabungan bukan? Nah, pokoknya habis tabungan. Kalau misalnya kalau kayak saya sih ya agak lumayan nggak terlalu ini ya, karena pasangan suami saya itu nggak kerja di Guys, musik. jangan banyak berharap ya. Ya. Udah punya suami Ternyata dia udah punya suami. Yang ini aja. Benar-benar. Jadi setidaknya saya nggak ada dari ini, ada dari suami lah. Tapi setidaknya selama ini job-job ngamen itu membantu sekali. Yang paling miris dan kasihan itu buat teman-teman yang dua-duanya, misalnya kayak suaminya Kalau istri drummer, ngeband, ya, istri istrinya ngeband, penyanyi. istrinya penyanyi Saya tahu. gitu kan. Wah. Itu yang kasihan banget, apalagi kalau punya anak 2, ada Saya tahu. cicilan dan segala macam. Waduh, Udah. Aduh. ampun, mereka mau makan Sangat apa? miris ya. Kasihan. Iya benar-benar. Oke guys, Oke. jadi gini kesimpulannya kita yang kayak KPB gini nih, kalau gua kan masih semi-semi kan, di mana-mana bisa lah. Kesimpulannya kita kayak ini ya, kayak mau ngasih tahu, minta klarifikasi yang jelas lah untuk yang Ya. punya hak cipta atau apa maunya kayak gimana. Kalau emang kita nggak bisa bawain nih jangan, karena kan memberatkan penyelenggara juga, kafe-kafe juga, apalagi warga-warga yang kecil gitu kan. Betul. Harusnya gimana, tapi mungkin kita bakal bahas lagi ini. Siapa tahu dia juga ada video terbarunya. Jadi ini kita ngobrol kayak gini bukan berarti mau ngapa-ngapain ya, mau gimana gitu. Cuman ini hanya suara. Seorang hati. Secara Seorang positif. musisi. Ya. Secara positif kita menanggapi. Menanggapi. Siapa tahu ada komen kalian di bawah Iya, bagaimana benar. dengan video ini. Kita bukan minta dukungan dan menghujat yang bikin video Iya, atau nggak ada niat, kalian ya. menghujat kita juga atau yang apa, nggak ada niat. Kita cuman ini Suara jawaban hati kalian, suara hati gitu. kita pas kita lihat hamsyong Ini, juga nih. ini supaya jadi bahan pertimbangan juga buat mereka lah. Kasihan kita nih yang di bawah, gitu, yang memang kerjanya hanya ya itulah kemampuan kita. Jadi buat Oke. guys-guys nih, Oke, thank guys. you buat KPB nih atas Terima kasih suaranya. banyak Kakak Baby Oke, atas sama-sama. suara hati seorang musisi Nanti ya. kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya tentang apa, pokoknya yang menarik. Terus kita bakal bahas juga yang lebih menarik maksudnya. Menarik, jangan lupa like, comment, dan Subscribe. see you.